pagi pemirsa Raket Prasojo TV channel yang ada di studio maupun yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang, selamat berjumpa di Raket Prasojo TV channel, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Pagi ini kita akan membahas tentang apa itu Jawa atau what is Java. Karena selama ini banyak orang berbicara tentang Jawa, tetapi sampai detik ini masih simpang siur Jawa itu sebenarnya apa. Ada yang berbicara ketika bicara Jawa, dia persepsinya adalah tentang teritorial atau daerah atau pulau. Ketika bicara tentang teritorial ataupun daerah ataupun pulau, itu pun saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat yang merupakan dari suku Sunda itu pun juga tidak mau mengakui Jawa. Mereka tetap tidak mau mengakui Jawa dan mereka adalah suku Sunda. Sehingga ketika bicara Jawa dari latar belakang teritorial atau tempat atau pulau, itu pun tidak begitu mengena juga. Ada ketika orang bicara Jawa, persepsinya adalah tentang aliran kepercayaan atau penghayat. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tidak tergabung di dalam aliran kepercayaan atau penghayat, seperti yang mereka masih kukuh dengan agamanya, tentu juga tidak mau dikatakan mereka merupakan Jawa dalam artian penghayat. Nah, ada juga orang menganggap Jawa itu adalah sukuisme. Orang-orang yang bicara Jawa tentang sukuisme tentunya lebih sedikit sukuisme atau ras tentang ras Jawa. Ras Jawa tersebar di seluruh dunia. Tetapi apakah pemaknaan Jawa itu merupakan ras atau suku itu sudah benar? Tentunya perlu kita kaji pagi ini. Karena ada kata-kata begini, banyak di antara di masyarakat kita berbicara, orang Cina itu kok Jawa banget. Dia orang suku Cina, tapi dikatakan Cina itu kok Jawa banget. Cina kuwi kok Jawa banget. Atau ada yang mengatakan, bocah iku lho Jawa banget nang wong tuane. Anak itu loh Jawa pada orang tuanya. Nah, tentunya kata Jawa di sini tidak dalam arti sukuisme. Karena tadi kita kasih contoh adalah orang Cina itu kok Jawa banget. Padahal dari sisi suku jelas suku Cina, suku Tionghoa. Tetapi dia dikatakan Jawa. Ternyata Jawa di sini bisa diartikan adalah sebuah karakter. Nah, sebenarnya apa sih Jawa itu dalam Kasanah Kajian Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Jawa, kalau kita runut dari berbagai peristiwa tadi, ini bisa diartikan teritorial, bisa diartikan sukuisme, bisa diartikan penghayat atau aliran kepercayaan. Tetapi Jawa juga bisa diartikan adalah karakter. Nah, kalau kita dalam kasanah kita, kajian kita, yang dimaksud Jawa adalah kita ambil aksara Jawa. Kita bersyukur dari seluruh bangsa di dunia, bangsa Jawa salah satu bangsa yang punya peradaban tinggi sehingga memiliki aksara sendiri. Karena tidak semua suku bangsa di dunia ini memiliki aksara. Nah, di dalam aksara Jawa ini kita ada aksara Ja dan Wa, yang selama ini banyak orang barangkali tidak begitu menelaah, meneliti dan mengkaji. Jawa dalam aksara Jawa, ya, Ja dan Wa, ini adalah dua aksara yang ketika dipangku, jadi dalam kasanah sastra Jawa, semua huruf Jawa, semua aksara Jawa itu kalau dipangku mati. Umpamanya kata aksara Do menjadi D, aksara Co menjadi C, aksara Ko menjadi K. Jadi aksara Jawa itu Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batanga. Tetapi dalam sastra Jawa Anyar dibaca menjadi Hono Coroko Doto Sawala Podo Joyonya Monggo Bodongo.
Karena kita juga harus paham bahwasanya sastra Jawa mengenal vokal O itu setelah abad 14, abad 15. Sehingga pembacaan sastra Jawa sebagai contoh Kertanegara, Raja Singhasari, ini membacanya tetap Kertanegara, bukan Kertonegoro. Raja Majapahit yang terkenal, Hayam Wuruk, membacanya tetap Hayam Wuruk, bukan Hoyom Wuruk. Sehingga sastra Jawa mengenal vokal O itu setelah abad 15. Jadi membacanya pakai A. Nah, tadi saya katakan bahwasanya seluruh aksara Jawa itu dipangku untuk dapat konsonan, itu semuanya mati, kecuali aksara Ja dan Wa. Aksara Ja dan Wa ini dipangku tidak mati. Maksudnya, siapapun diri kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun pekerjaan kita, apapun gelar kita, gelar kesarjanaan kita, kalau dipangku masih mati, berarti diri kita belum Jawa. Ini artinya what is Java? Apa itu sebenarnya Jawa? Jawa adalah sebuah value, sebuah nilai, sebuah karakter yang kiranya kita selalu hidup, tak pernah mati. Jadi kalau dalam konsep Jawa, urip iku langgeng, hidup itu kekal. Inilah makna ketersambungan, keterkaitan antara what is Java, apa itu Jawa, dengan konsep-konsep Jawa yang lain, saling keterkaitan. Orang Jawa bilang, urip iku langgeng, hidup itu kekal. Ya, tentunya itu tadi konsep yang mendasari kita adalah seluruh aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Dalam implementasi di masyarakat bagaimana cara kita mengartikan? Sebagai contoh begini. Ini sebagai contoh aja, taruhlah namanya si A. Si A ini ketika dalam kehidupan sehari-hari dia begitu baik, dia begitu familiar, dia begitu ringan tangan, ya, membantu banyak orang, ya, bukan panjang tangan. Kalau panjang tangan itu pencuri. Ringan tangan adalah orang yang begitu gampang menolong orang lain tanpa pamrih. Nah, setelah dia dianggap oleh masyarakat dia itu ringan tangan, dia baik, dia familiar, dia diangkat menjadi RT sebagai contoh. Atau menjadi kades, kepala desa sebagai contoh. Tetapi setelah dia menjadi RT atau menjadi kades tadi, dia menjadi sombong, menjadi arogan. Dia yang tidak lagi mau menolong orang, dia kalau tidak disapa tidak mau menyapa. Dia selalu merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling sempurna. Berarti apa? Orang ini sudah tidak lagi Jawa, karena dipangku mati. Sehingga dengan pengertian ini, Jawa berarti sangat universal, bukan sukuisme. Sehingga tadi sangat selaras ketika orang mengatakan, oh, orang Cina ini kok Jawa banget. Jelas sukunya suku Cina, suku Tionghoa, tapi karakternya Jawa. Yang dia tidak mati dipangku oleh keadaan. Ini tentang apa itu Jawa. Nah, Jawa kalau dipangku, Jawa kalau dipilah itu menjadi 3. Yang pertama adalah spirit of Java atau jiwa Jawa. Yang kedua adalah Javanese culture atau budaya Jawa. Yang ketiga adalah Javanologi. Nah, selama ini banyak orang salah mengartikan Javanologi. Javanologi itu diartikan kawruh Jawa yang larinya pada penghayat atau aliran kepercayaan. Padahal penghayat atau aliran kepercayaan adalah spiritual culture, bukan Javanologi. Javanologi itu dari kata Java dan Logos, artinya ilmu Jawa, teknologi Jawa. Teknologi Jawa sudah terbukti. Sebagai contoh umpamanya, Borobudur ini adalah Javanologi, teknologi Jawa. Karena ternyata
lingkar Borobudur ini hanya berselisih 0,01 atau 0,05. Karena ketika manusia membuat lingkaran itu tidaklah persisi, tidaklah betul-betul bulat, ada selisihnya. Sementara bangsa lain yang terkenal teknologinya maju saja, ketika dia membuat lingkaran itu masih selisihnya 0, tapi Borobudur selisih lingkarannya 0,0. Ini teknologi yang luar biasa. Di sisi lain, pembangunan Borobudur ini merupakan arsitektur yang tidak terkalahkan sampai detik ini. Ini teknologi Javanologi. Borobudur ini merupakan suatu teknologi yang sampai detik ini yang luar biasa, karena ketika meletus Gunung Merapi, di berbagai serat kuno dikatakan Mahapralaya, karena Gunung Merapi meletus. Memakan korban yang ribuan, bahkan puluhan ribu korbannya, mulai manusia maupun hewan. Tetapi Borobudur, ketika Gunung Merapi meletus bahkan sangat dekat sekali, tapi Candi Borobudur tetaplah aman, tidak tergoyahkan, hanya terselimuti debu vulkanik sampai ditemukan oleh Jenderal Raffles. Para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, supaya kita semakin gayeng, kita buka pertanyaan. Pemirsa yang ada di studio bisa mewakili pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, dan bagi pemirsa yang ada di Nusantara nanti pertanyaan-pertanyaan bisa lewat email kita atau lewat akun-akun kita lainnya. Kita buka pertanyaan yang ada di studio. Kita mulai dari, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Sutrimo selaku Ketua Rakyat Prasojo. Dalam kesempatan ini yang dibahas adalah masalah What is Java. Maka saya, nama Saimo, juga anggota grup Rakyat Prasojo, ingin menanyakan. Pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksud budaya Nusantara? Demikianlah yang bisa saya sampaikan, saya tanyakan. Mohon untuk penjelasan agar kami bisa mengerti semuanya. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih Pak Saimo. Yang kedua sekalian pertanyaannya. Dalam Purwoko yang saya tanyakan ini mengenai apa yang dimaksud dengan tinemune nalar dan kasunyatan menurut konsep budaya Nusantara. Terima kasih Mas Purwoko. Dua pertanyaan kita cukupkan dulu, nanti sambung lagi. Dari Pak Saimo tentang budaya Nusantara. Sekarang mulai kita pilah supaya khalayak umum semakin tahu. Jadi tadi Jawa sudah saya jelaskan bahwasanya Jawa bukanlah teritorial, bukan wilayah. Jawa adalah value, Jawa adalah nilai sebuah karakter. Sementara bagaimana leluhur kita kalau menyebut teritorial? Ternyata di berbagai serat-serat kuno, leluhur kita ketika menyebut teritorial atau wilayah adalah Nuswantara. Tetapi dalam perkembangannya, masyarakat kita
karena untuk memudahkan lidah mengucap menjadi Nusantara. Tetapi aslinya leluhur kita di berbagai serat-serat kuno menyebutnya adalah Nuswantara atau Nuswantoro. Sementara Nusantara itu sendiri merupakan menurut leluhur kita dahulu ketika menyebut teritorial itu adalah Nusantara. Jadi bukan Jawa. Jawa merupakan value atau nilai. Sementara kalau leluhur kita kalau menyebut teritorial atau wilayah itu adalah Nusantara. Yang dari berbagai serat kuno disebutnya adalah Nuswantara atau Nuswantoro. Nah, dalam perkembangannya karena nampaknya untuk kemudahan lidah-lidah bangsa kita, akhirnya Nuswantara atau Nuswantoro tadi lebih akrab, lebih familiar disebut dengan kata Nusantara. Jadi apapun perilaku, apapun budi dan dayanya orang-orang Nusantara, itulah budaya Nusantara. Nah, sementara yang dimaksud dengan teritorial Nusantara itu tidaklah hanya Indonesia. Nusantara meliputi Kamboja atau Champa, Thailand, Semenanjung Malaka, Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan sampai daerah Madagaskar, negara Madagaskar sampai detik ini masih bangga mengakui keturunan Nusantara. Dari berbagai pengakuan atau kesaksian orang-orang kita yang pernah ke sana, tradisi-tradisi di Madagaskar ini dan mirip sekali dengan tradisi-tradisi atau budaya yang ada di wilayah Nusantara. Itulah yang namanya budaya Nusantara. Nah, seperti tadi yang saya katakan, what is Java itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah spirit of Java atau jiwa Jawa. Yang kedua adalah Javanese culture atau budaya Jawa. Dan yang ketiga adalah Javanologi. Soal Javanologi tadi sempat saya singgung sedikit tentang teknologi Jawa, yaitu Candi Borobudur. Nanti pada lain kesempatan akan kita bahas lebih detail apa itu Javanologi. Kembali ke pertanyaannya Pak Saimo SPD tadi tentang budaya Jawa atau Javanese culture. Budaya Jawa atau Javanese culture ini kalau dipilah menjadi 5 hal besar. 5 hal besar ini tadi terkait dengan perjalanan sang anak manusia. Ketika bayi lahir, dia baru bisa menangis. Bayi tadi lapar, nangis. Haus, menangis. Ada rasa takut, dia menangis. Inilah fase sang anak manusia mengenal bahasa, yaitu dengan cara menangis. Nah, dalam perjalanannya sang anak manusia tadi semakin besar menjadi anak-anak. Dari bayi menjadi anak-anak. Dia belajar berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menata bahasa-bahasanya tadi untuk komunikasi dengan maksud tertentu. Itulah adalah fase sastra. Karena pengertian sastra adalah bahasa yang tertata, itu namanya sastra. Disinilah juga fase bahasa dan sastra ini bangsa kita mengenal aksara. Aksara adalah simbol dari suara. Sebagai contoh, kalau aksara Latin, huruf A simbolnya seperti itu, huruf B simbolnya seperti itu. Kalau aksara Jawa ya Hono Coroko simbolnya seperti itu. Aksara adalah simbol suara. Jadi aksara tidak ada keterkaitan dengan etika, tata krama, tidak ada keterkaitan dengan moral. Karena aksara adalah simbol suara. Sehingga tidak relevan ketika seseorang mempelajari aksara tertentu, itu sudah dianggap dia bermoral. Karena aksara bukanlah simbol moral. Aksara adalah simbol suara. Nah, semakin besar sang anak manusia tadi, bayi tadi, semakin remaja, dia melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari inilah yang disebut dengan adat.
Adatnya orang Nusantara mulai ada cara makan, ada cara bertutur kata, ada cara berjalan. Inilah adat. Cara dia mengekspresikan pemikiran-pemikirannya, inilah adat. Ketika adat tadi dari perilaku sang anak manusia tadi menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah komunitas, entah itu desa atau tempat, inilah yang disebut dengan tradisi. Jadi adat yang menjadi kesepakatan bersama, ini yang disebut dengan tradisi. Sebagai contoh, umpamanya tradisi bersih deso, tradisi merti laut, ini tradisi. Tradisi ruatan. Jadi tradisi adalah merupakan adat yang dilakukan manusia-manusia yang menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah komunitas. Itu namanya tradisi. Nah, mengenai tentang bahasa dan sastra nanti lebih luas event lain. Ini kita bahas tentang hal yang besar dulu. Begitu juga tentang adat dan tradisi, nanti juga kita bahas di event lain bagaimana kita membahas tentang adat dan tradisi. Yang ketiga, ketika sang anak manusia tadi semakin besar, semakin remaja besar ya, dia mengenal hal-hal yang baik dan buruk, mengenal indah dan jelek ya. Inilah fase seni budaya. Seni adalah sesuatu yang indah dari budaya tadi, sehingga disebut fase ini fase seni budaya. Bagaimana sang anak manusia tadi mulai mengenal hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, hal-hal yang jelek, hal-hal yang indah. Termasuk mengenal lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Inilah fase seni budaya. Di dalam budaya Nusantara menempatkan, ini sedikit saya ambil sedikit, nanti lebih jauh kita bahas di event lain. Di dalam budaya Nusantara menempatkan wanita itu sangatlah mulia, sangatlah terhormat. Wanita di dalam budaya Nusantara tidak pernah dieksploitasi, tidak menjadi sekedar objek. Tetapi yang disebut dengan wanita di dalam kasana budaya Jawa itu tidak hanya sekedar perempuan. Perempuan itu dari kata empu. Empu artinya adalah sesuatu yang bisa menghasilkan keturunan. Jadi wanita Jawa bukanlah sekedar perempuan, bukanlah sekedar seorang perempuan yang bisa melahirkan, itu disebut wanita. Ini ada fasenya. Begitu juga dengan pria di dalam kasana budaya Jawa. Pria dalam kasana budaya Jawa itu tidak sekedar lelaki. Orang yang memiliki kelelakian itu lelaki, tapi belum tentu bisa disebut pria. Ini bersedikit tentang seni budaya. Disitulah anak manusia mulai mengenal hal yang indah, mulai mengenal lawan jenis ya. Dari seni budaya ini pun juga kalau dikaji itu masih banyak lagi, karena ada seni mulai dari seni tari, seni suara, seni pahat. Nah, di dalam organisasi kita Raket Prasojo juga banyak memiliki tentang unit-unit kegiatan lain. Ada jaranan, ada mocopat, ada bantengan, ada wayang kulit, wayang orang, ada ketoprak dan lain-lain. Ini adalah seni budaya. Nah, yang keempat adalah ketika sang anak manusia itu saling berkomunikasi, saling bermasyarakat. Akhirnya sang anak manusia tadi memahami hidup ini perlu tuntunan, perlu aturan main, supaya kehidupannya menjadi tertata rapi. Karena perbedaan manusia dengan hewan adalah aturan atau peradaban.
Kalau hewan tentu dia tidak memiliki peradaban yang sempurna. Tetapi bukan berarti hewan tidak punya peradaban. Kita mengenal bagaimana tawon membentuk sarang. Ini peradaban tawon. Bagaimana burung mampu membuat sarang. Ini peradaban. Tetapi tentunya peradaban hewan dan peradaban manusia itu lebih unggul, lebih mulia, lebih sempurna peradaban manusia. Ini peradaban. Sehingga kita sebagai manusia ini harus mampu mengalahkan atau melampaui dari peradaban hewan. Nah, dalam fase yang keempat adalah jagaraga. Salah satu jagaraga adalah pencak silat yang asli dari leluhur kita. Nah, kemarin banyak guru-guru pencak silat kita ini diminta oleh negara Vietnam untuk memberikan pelajaran silat di sana. Dan hasilnya perlu dibanggakan juga karena Vietnam ketika terjadi perang dengan Amerika, Vietnam mampu mempermalukan Amerika. Tetapi Amerika pun juga tidak mau ketinggalan. Dia menciptakan film Rambo untuk menutupi rasa malunya kalah di Vietnam. Ini adalah fase yang keempat jagaraga tentang pencak silat. Jagaraga juga tentang pengobatan. Karena ketika sang anak manusia itu menyadari ada ancaman dalam hidup dan kehidupannya. Pengobatan ini ada pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional. Ada pengobatan pakai jampi dan ada pengobatan pakai jampi-jampi. Pengobatan pakai jampi ini bisa dikembangkan menjadi pengobatan modern. Karena Indonesia, Nusantara ini kaya akan rempah-rempah, kaya akan empon-empon, kaya akan bahan-bahan jamu. Sehingga bahan-bahan jamu inilah menjadi jampi yang bisa diekstrak menjadi obat modern, menjadi pil, menjadi kapsul dan sebagainya. Kita kaya itu semua. Yang selama ini kita ekspor mentah dan diolah oleh bangsa lain, negara lain menjadi bahan jadi, bahkan sebagian kembali kita impor. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Ini jampi. Terus ada pengobat jampi atau pengobatan alternatif. Ada pengobatan jampi-jampi atau pengobatan jampi. Kalau pengobatan jampi itu pakai istilahnya pengobatan tradisional yang akhirnya bisa menjadi modern. Kalau pengobatan jampi-jampi adalah pengobatan alternatif. Selama ini pengobatan alternatif kita ini banyak diserang oleh para big pharma. Kenapa? Karena mereka takut obatnya nggak laku. Sehingga pengobatan alternatif kita dengan jampi-jampi itu banyak mereka serang. Begitu juga dengan kaum dogmatis. Ini banyak juga menyerang pengobatan jampi-jampi kita. Karena memang dikatakan tidak rasional. Padahal dalam hal ini sebenarnya malah menjadikan kita harus introspeksi diri ketika kita menganggap sesuatu itu tidak rasional. Karena kata Einstein berkata, ketika rasio manusia tidak mampu menjangkau, dia akan mengatakan irasional. Tetapi ketika rasio manusia mampu menjangkau, dia akan mengatakan rasional. Disinilah yang banyak orang mengatakan pengobatan supranatural, pengobatan alternatif, pengobatan paranormal. Walaupun ada juga orang-orang supranatural, orang-orang paranormal yang melakukan praktek-praktek yang negatif. Tetapi itu kan tidak kesemuanya, tidak dalam artian kajian kita sebenarnya, dalam artian kajian yang pokok, itu oknum. Karena di dunia Big Pharma juga pengobatan modern juga ada oknum-oknum dokter yang menyalahgunakan malpraktek. Tentunya itu tidak bisa menjadikan alasan untuk menyerang atau mematikan pengobatan alternatif kita, pengobatan jampi-jampi kita. Tentunya ini tugas kita bersama untuk mengolah bagaimana orang tua kita
yang dengan model-model konvensional cara mengobatinya, dengan cara-cara paranormal, cara-cara supranatural. Tugas anak muda untuk menelaah, mengkaji, mengalih teknologikan tentang cara-cara pengobatan alternatif tadi dengan supranatural tadi. Karena konsep Jawa adalah fenomenal atau rasional dan kasunyatan. Kasunyatan itu adalah ilmiah akademis. Sebagai contoh tentang pengiriman energi jarak jauh. Orang mengenalnya dengan istilah energi gelombang elektromagnetik. Vibrasi getaran elektromagnetik. Tentunya dengan cara ini seharusnya kita, kalau kita kembangkan dengan konsep ini, getaran vibration ini sudah ada di leluhur kita dulu, sehingga banyak cerita orang sakit nun jauh di sana bisa diobati dengan cara kirim getaran elektromagnetik. Anaknya yang lama sekali tidak pulang-pulang, dengan cara ini dipanggil anaknya. Ini adalah konsep energi getaran elektromagnetik yang merupakan asli budaya leluhur kita. Ini yang fase yang keempat. Karena dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, tentunya cara-cara konvensional itu akan tertinggal. Kasihan para orang tua kita, leluhur kita. Kalau cara-cara pengobatan mereka dengan cara-cara konvensional tadi, dengan ibaratnya air putih dikasih doa, dikasih mantra, dikasih jampi-jampi, kalau tidak dikembangkan akan tertinggal dengan kemajuan teknologi. Bagaimana sekarang caranya kita mampu mengalih teknologi dengan vibration, getaran elektromagnetik? Ini adalah fase yang keempat, yaitu jaga raga. Yang kelima, ketika sang anak manusia berkembang, menjadi dewasa, dia berkomunikasi dengan sesamanya. Dia masuk dalam sebuah era kehidupan, mulai dari kehidupan desa, kecamatan, kota, kabupaten, nasional, bahkan dunia. Ini adalah sebuah kehidupan, fase kehidupan. Tentunya ini adalah butuh aturan. Butuh aturan. Nah, aturan inilah yang disebut dengan falsafah dan spiritual. Bagaimana sang anak manusia tadi memerlukan sebuah aturan-aturan, tata krama, etika. Bagaimana dia berkomunikasi dengan sesamanya. Bagaimana dia harus bermasyarakat. Inilah falsafah kehidupan. Contoh salah satu falsafah Jawa umpamanya. Urip iku obah. Obah sing arah-arah. Sehingga ada lagu dolanan yang mengatakan sluku-sluku batok, batoke elailo si Romo menyang kuto. Ada narasinya si Romo menyang Solo. Oleh-oleh payung moto mak jentit lolobah. Wong mati ora ubah. Yen ubah medeni bocah, yen urip golek duit entuk eming sak ketip, tungkokno lombok emprit. Ini adalah sebuah falsafah. Dan lagu dolanan ini merupakan karya Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Ada yang mengklaim katanya ini karya Wali Songo, tapi setelah kita telusuri tidak. Karena di dalam lagu tadi jelas ada narasi tentang kutho dan tentang Solo. Pada masa kehidupan Wali Songo, kota Solo belum ada. Masih hutan belantara. Jadi ini adalah nilai falsafah. Jadi urip iku obah. Nanti kita bahas tersendiri tentang lagu dolanan tadi. Saya kembali tentang salah satu contoh falsafah Jawa tadi. Urip iku obah. Obah sing arah-arah. Yen ora obah, berarti kita bukan wong urip. Nah, selama ini kelemahan bangsa Indonesia adalah di sini. Bangsa kita belum obah. Urip belum urup, belum obah. Rata-rata bangsa kita ini senengnya diobah, belum obah. Kalau seandainya bangsa Indonesia
ini memakai filosofi ini, tentunya bangsa kita akan maju memimpin dunia. Tetapi karena bangsa kita belum obah, baru tarap diobahke, ya sehingga kita masih terpuruk, kita menjadi bangsa konsumen, bangsa pemakai. Karena kita belum obah, masih diobahke. Sebagai contoh gini, orang yang bekerja di pabrik ini diobahke. Siapa yang ngobahke? Sing duwe pabrik, yang punya pabrik. Orang kerja di mall atau di pertokoan, ini diobahke. Sing ngobahke sapa? Yang ngobahke sing duwe toko. Kita belum obah. Bangsa ini belum obah. Padahal urip iku kudu obah. Obah sing arah-arah. Ya ora obah berarti durung urip. Belum hidup. Ini falsafah. Ya. Ketika sang anak manusia menyadari hidup ada yang menghidupi, urip iku langgeng, hidup itu kekal. Inilah fase spiritual. Fase spirit, fase hidup. Bagaimana sang anak manusia tadi, dia menyadari ada yang menghidupi, bagaimana sang hidupnya. Orang Jawa menyebutnya sukmo sejati, atau sang hidup, atau sang urip. Ini mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Inilah fase spiritual. Banyak sekali di medsos yang menganggap dirinya, mengklaim dirinya adalah spiritualis. Padahal kalau dia mau jujur, dia belum fase spiritualis, tapi baru fase peritual. Orang mampu membakar dupa sudah menyebut dirinya spiritualis. Ini baru peritual. Ritual adalah ritus. Dan hampir semua taraf syariat, taraf permukaan ini adalah ritus, belum taraf spiritual. Karena itu mari kita belajar mengenal betul-betul yang spiritual. Bagaimana kita mengenal betul-betul tentang hidup dan kehidupan dan Sang Maha Hidup. Ini taraf spiritual. Nanti dibahas lebih dalam di event lain karena kita masih ada satu pertanyaan dari Mas Purwoko. Bagaimana dalam konsep budaya Nusantara ini harus tinemoing nalar dan kasunyatan. Tinemoing nalar ini adalah kalau bahasa kita, bahasa anak muda itu adalah rasional. Kasunyatan dalam bahasa lain adalah ilmiah akademis, bisa dibuktikan secara empiris. Jadi siapapun yang berbicara tentang budaya Jawa tetapi tidak memenuhi dua unsur tadi, satu rasional atau tinemoing nalar dan dua adalah kasunyatan atau ilmiah akademis, berarti itu bukan budaya Jawa atau bukan budaya Nusantara yang asli. Masih ada campuran-campuran dengan bahasa ilmu lain atau budaya lain. Nah, bagaimana orang Jawa, orang yang tadi Jawa saya artikan, saya jelaskan Jawa adalah sesuatu yang hidup ya, bukan teritorial, bukan sukuisme. Jadi orang yang sudah Jawa itu selalu pasti tinemoing nalar, kasunyatan. Kenapa bisa seperti itu? Apa landasannya? Apa pedomannya? Karena manusia hidup pasti butuh pedoman. Orang Jawa mengatakan pedomannya adalah serat teles. Pedoman orang Jawa, pedoman orang yang sudah Jawa, orang yang selalu tidak pernah mati, ini adalah serat teles. Serat bahasa lain adalah buku atau kitab. Teles adalah sesuatu yang basah. Apa yang dimaksud dengan teles? Itu adalah alam semesta. Alam semesta itu apa saja? Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, planet-planet itu semuanya basah, teles. Walaupun ada planet Mars seperti planet yang kering, tapi tetap ada basahnya, ada unsur airnya walaupun sedikit. Sehingga ada pemikiran dari negara yang teknologinya maju, katanya nanti kita transmigrasi ke Mars, katanya. Karena memang di sana tetap itulah planet-planet itu memiliki dan merupakan dari kitab teles atau serat teles tadi. Jadi serat teles itu tidak hanya sekedar manusia. Orang Jawa mengatakan manusia itu adalah jagat cilik atau mikrokosmos.
Sementara alam semesta adalah makrokosmos atau jagat gede. Ini adalah Srateles. Sehingga ilmu apapun, ajaran apapun, kalau bertentangan dengan Srateles, bertentangan dengan alam semesta, perlu kita ragukan kebenarannya. Terima kasih para pemirsa Raket Prasojo TV channel. Ini tadi bahasan kita tentang What is Java. Bagi yang akan ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terwakili oleh pemirsa yang ada di studio, nanti bisa disampaikan di email kita, yaitu emailnya nanti kita tampilkan maupun di akun kita yang lain. Terima kasih, selamat siang, salam Rahayu.